Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Meskipun sekarang musim hujan, cuaca kadang tidak menentu dan itu bisa mengganggu kesehatan kita. Tapi kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala kenyataan. Saudara, tema kita adalah sahabat Tuhan, mendengar dan melakukan firman. Sahabat Tuhan, mendengar dan melakukan firman. Ada sebutan khusus untuk orang yang beriman, yaitu sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan. Syaratnya adalah mendengar dan melakukan firman. Saudara, tema ini penting. Karena apa? Karena kalau Anda Kristen, maka seringkali kita punya paham, yang penting percaya Gusti Yesus selamat. Gitu. Atau yang penting kita lakukan ya kalau minggu ke gereja, saatnya PA, kalau sekarang tidak bisa virtual ya virtual. Seolah-olah itu sudah cukup. Belum. Kalau yang agama lain, yang penting kan sholat atau lakukan syariat. Tidak salah, tapi itu belum cukup. Kalau di dalam kebenaran iman Kristen, yang disebut beriman, menjadi sahabat Allah, itu adalah melakukan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bukan sekedar ritual, bukan saudara menjalani ini syariat, tapi betul-betul sehari-hari. Itulah sebabnya ini penting, karena di Indonesia orang sudah terbiasa. Beriman itu disamakan dengan beragama, padahal beda. Beragama itu ada di KTP, beriman itu ada di dalam hati dan perilaku. Maka ada banyak orang beragama tapi jahat. Maka dia ada di tempat di mana dia harus bertanggung jawab di hukuman. Tapi orang yang beriman beda. Beda. Nah, ini yang penting. Saudara, saya akan bacakan Yohanes 15 ayat 14 untuk menjadikan dasar kita yang demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kata firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 14. Jadi, yang pertama, orang yang beriman mendapat sebutan sahabat Tuhan. Sahabat, artinya relasinya dekat. Yang kedua, cirinya adalah berbuat apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi firman didengar dan dilakukan, itu cirinya. Baik itu yang terkait dengan kehidupan pribadi, sosial, bersama, maupun dalam kaitannya dengan bagaimana Tuhan memberi petunjuk dalam kehidupan. Saudara, mari kita saling mengingatkan. Mari kita saling mengajak supaya kita makin tekun. Meskipun sekarang masih dalam masa pandemi yang belum tuntas ya. Tapi kita bisa tetap beriman, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saya belajar untuk itu. Belum sempurna, tapi saya terus belajar. Dan saya meyakini Tuhan akan memberkati dan memampukan, dan Roh Kudus akan menolongku supaya aku mampu. Terus terang, saudara. Ketika sedang menghadapi kesulitan, kadang-kadang saya juga meragukan pertolongan Tuhan. Bukankah begitu? Bahkan ketika saya sakit parah, saya juga ketakutan dan cemas dan apa bisa sembuh apa tidak. Tapi ternyata saya harus belajar untuk mengimani dan Tuhan menjawab doaku. Ketika sedang ada problem, kesulitan dan masalah macam-macam, kita dituntut untuk tetap meyakini penyertaan Tuhan, berusaha, berupaya, harus. Tapi yang paling penting adalah hidup kita bersandar dan mohon pertolongan Tuhan. Apakah ada di antara saudara yang sekarang sedang berbeban berat? Atau sedang menghadapi kesulitan? Atau sedang menghadapi persoalan yang serius? Saudara, saya ajak. Menjadi sahabat Tuhan berarti kita dekat dengan Tuhan. Tapi syaratnya kita harus dengar dan kita lakukan firman Tuhan. Kalau itu dihayati, kalau itu dilakukan, Tuhan itu ya dan amin. Dan pasti terjadi. Oleh sebab itu, mari menjadi sahabat Tuhan, membina relasi dengan Tuhan, dekat, dan
Jangan sekedar ritual, karena yang penting beriman, bukan sekedar beragama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon berkatilah kami menjadi orang yang beriman, bukan sekedar beragama. Berkatilah kami untuk dekat denganmu sehingga dianggap seperti sahabat Tuhan dalam renungan hari ini, menjadi sahabat Tuhan. Dan mampukan kami untuk mewujudkan itu dengan mendengar firman Tuhan dan berbuat, melakukan dalam kehidupan. Baik pribadi, baik dalam keluarga, baik di tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kekuatan dan penyertaan-Mu, biarlah Roh Kudus yang menuntun dan memberkati. Demi Kristus pengantara kami. Amin.